Pada malam ini kami kedatangan rombongan atau dari Majelis Al-Haq Akhlak. Para ketua kami menyampaikan asal usulnya Al-Haq ini bagaimana, supaya dari teman-teman kami semua bisa diketahui asalnya Al-Haq ini. Yang kita saksikan akan ketua untuk menyampaikan hal masalah Al-Haq ini. Pada ketua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang taib, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, karena rahmat dan inayahnya lah sehingga pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat sangat sederhana ini, yaitu dalam rangka memperkenalkan atau mensosialisasikan kronologis pengamalan amalan Al-Haq Akhlak atau Akhlak Al-Haq. Pengamalan ini sebenarnya muncul di Kabupaten Parigi Motong, yaitu pada tahun 1993, yaitu yang dibawa oleh guru besar almarhum Al-Mukarramah Bapak Haji atau Al-Ustadz Haji Saidi Larau, asal dari Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah. Jadi saat itu beliau diberikan amanah langsung oleh bahwa pengamalan ini pada saat itu, di saat beliau berada di Banggai atau di kota Lubuk pada tahun 1990-an. Kronologisnya beliau ini bahwa Al-Mukarram, guru besar ini Haji Saidi Larau, pekerjaannya itu adalah petani, itu petani kelapa dan petani tambak. Jadi pada suatu hari Al-Mukarram ini, nah dia petani tambak, dia berjalan-jalan, dia keliling dan itu melalui pematang. Nah, di saat sudah habis salat duhur, dia pergi telusuri, lihat pematang, dia lihat orang-orang bekerja di tambaknya itu. Setelah itu ada dua pekerja di tambaknya itu muncul dari arah depannya, pakai sorban dan pakai gamis. Dia menyalami Al-Mukarram ini, yaitu guru besar ini, Al-Ustadz Haji. Dia katakan, Assalamualaikum. Ya Pak Ustadz. Jadi Al-Mukarram ini menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat cerita, yang datang ini menyalami Al-Mukarram ini sambil melaporkan. Dia mengatakan bahwa orang yang bekerja sana itu dua pekerja itu di tengah-tengah tambak itu tidak permisi kepada tuannya. Dia tidak permisi kepada tuannya bekerja, langsung dia kerja. Jadi jawaban ini Al-Mukarram, guru besar ini, mengatakan, Pak Ustadz tidak permisi kepada tuannya. Siapa? Saya ini tuannya. Tidak, bukan kamu tuannya, bukan kamu yang punya milik itu. Itu dia bilang, ini itu milik Allah. Itu milik Allah, bukan miliknya kamu. Ada saya menunggu. Ayo kita ke sana. Sudah, sama-sama ke sana. Akhirnya sudah pergi ke pondoknya, ketemu. Jadi barengan tadi dengan Lukman Hakim, sudah kita bawa kepada Lukman Hakim. Begitu naik di pondoknya, sudah di situ Nabi Haidir. Islam. Assalamualaikum ya Nabi Haidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bercerita. Cerita
bicara masalah penawaran tentang pengamalan. Jadi ada beberapa pengamalan-pengamalan yang ditawarkan oleh Nabi Haider kepada Al-Mukarram, guru besar nih Haji Saidi Darau, termasuk pengamalan Naksabandiyah, kemudian pengamalan Ahmadiyah. Jadi waktu itu ada 5 ditawarkan, yang terakhir itu pengamalan Ahlak Al-Haq. Karena dia pikir dari sekian banyak itu amalan yang ditawarkan kepada dia pilih salah satunya yang tidak ada. Ini belum ada yang amalkan, belum ada yang kembangkan, yaitu Ahlak Al-Haq. Maka itulah dia terima Al-Mukarram, guru besar kita Haji Saidi Darau. Pada saat itu sudah ajarkan amalan ini. Rupanya amalan ini ajarkan itu ada samanya dengan amalan, tapi sejenis tapi tidak sama. Karena apa? Mungkin sekian banyak amalan-amalan sudah tersebar di dunia ini, bahkan ada yang sudah yang mengamalkan. Tetapi amalan Ahlak Al-Haq ini betul-betul itu murni diajarkannya itu Asmaul Husna, yaitu dia amalkan nama-nama Allah, yaitu 99. Nah, itu yang diajarkan langsung Nabi Haider kepada Al-Mukarram, guru besar kita Haji Saidi Darau. Nah, pada saat itu diajarkan sudah diterima, diajarkan sudah tata caranya pengamalan itu, yaitu suruh ambil air wudu. Setelah ambil wudu disuruh salat taubat 2 rakaat. Setelah habis salat taubat 2 rakaat, kemudian disuruh duduk menghadap kiblat dan duduk bersilat. Ya. Kemudian diajarkan, dituntun dia, yaitu baca istighfar yang lengkap 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Serta itu suruh baca ta'awudz yang lengkap, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu suruh baca lagi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu disuruh baca suratul Fatihah sampai habis. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disuruh duduk menghadap kiblat dan tangan diletakkan di kedua atas lutut secara biasa, ya, lemas. Ya. Nah, kemudian itu disuruh tutup mata, supaya maksudnya tutup mata supaya konsentrasi bahwa amalan ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melalui penggetaran, ya, melalui penggetaran, dan dituntun dengan kalimat syahadat. Jadi niatnya itu, ya Allah, aku berniat untuk menggetarkan seluruh tubuhku dengan zikir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena Allah. Nah, di situ itu untuk kita suruh berzikir terus sampai, karena getaran kita minta sampai dia muncul getaran. Nah, itu ini mula-mulanya. Nah, setelah itu, nah, ini Aba ini karena dituntun oleh Nabi Haider dan disaksikan oleh Luqmanul Hakim, kelihatannya kayak kesurupan. Kayak kesurupannya itu karena tidak disangka-sangka ini Aba dan pemilik Aba, guru tua ini, langsung turun di tambaknya. Dia mudung, terangkat lagi, mudung, terangkat lagi, mudung, terangkat lagi. Ini di tengah tambak. Jadi ada orang lihat, ya, itu dibilang Haji Saidi Darau sudah gila. Sudah gila dibilang. Itu mudung, muncul lagi, mudung, muncul lagi. Gitu kronologisnya. Nah, setelah itu, ini dalam keadaan sadar, bukan tidak sadar, karena dituntun oleh
Nabi Haidir ada gurunya itu. Orang lain tidak lihat, tapi ini Abah lihat. Ya. Dan Luqman Hakim lihat. Dia sendiri. Tapi orang lewat itu tidak tahu bahwa ada gurunya yang tuntut di situ dia. Nah, setelah itu terekspos di kota bahwa sana itu petani kelapa sana itu, yang penyakit tambak itu sudah kesurupan. Ya. Itu kronologisnya sudah kesurupan. Jadi muncul fitnah pada saat itu. Nah, begitu orang pada turun semua, lihat. Kalau memang orang kesurupan tidak akan sadar ditanya. Kalau orang kesurupan, jadi tanya, dibilang apa lagi apa? Tidak bilang. Biasa saya. Kenapa dia? Ya memang begitu. Saya lihat ikan di dalam. Ya, makhluk Allah ini. Saya mudung, saya lihat makhluk Allah dalam ini. Saya lagi muncul begini karena saya ambil napas dari dalam air. Itu kronologis cerita itu. Nah, setelah itu pulang sudah, disampaikanlah kepada istrinya, disampaikanlah kepada anaknya, belum kepada orang lain. Ceritakan kepada istrinya bahwa saya tadi diterangi yaitu Nabi Haidir makhluk Allah dengan Luqman Hakim. Sedangkan pada saat itu istrinya juga hampir tidak percaya bahwa beliau ini betul-betul didatangi oleh Nabi Haidir dan Luqman Hakim. Lama dia amalkan ini, maka datang perintahnya Nabi Haidir, nanti lengkap ini caramu pengamalan ini, baru kau ajarkan kepada orang lain, utamanya dulu keluargamu, baru ke orang lain. Dia ajar kepada istrinya, dia ajar kepada anaknya, baru ajar kepada orang-orang yang terdekatnya. Sekarang alhamdulillah sudah almarhum semua pada saat itu. Dan ini amalan cobaan lebih demi cobaan, masya Allah, subhanallah. Pernah kita dengar sejarah waktu itu ada Honda Jaya dulu itu dari Palu jatuh terbakar. Di situ istri dan anaknya, Abah, tidak ada yang hidup, kecuali anaknya yang tidak ikut waktu itu. Abah waktu itu ada di Luwuk. Di situ goncang hatinya, goncang jiwanya Abah itu pada saat itu. Dia pikir, aduh kenapa amalan ini atau begini. Padahal itu cobaan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengamalan amalan ini Pak, kalau kita ada cobaan-cobaan apapun bentuknya, ya kita harus sabar. Harus sabar. Dan memang harus kita sabar. Dan ini perjuangan ini, hidayah ini, tidak segampang itu, semudah itu. Kita mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dialami oleh guru besar kita itu panggil Pak Abah Sahrirnya Haji Saidi Rauf. Nah, setelah itu sudah lengkap pengamalannya, diajar sudah yang orang terdekat itu. Tapi pengajarannya itu belum pengobatan waktu itu. Yang aja pertama sekali itu Abah, yaitu diajarkan tuh masalah bela diri. Jurus Asmaul Husna, akhlak al-haq. Itu yang pertama-tama jadi ajarkan itu. Jadi ada jurusnya itu Pak. Ada ini akhlak al-haq ini, pengamalan ini ada jurusnya. Ada jurus bela dirinya. Mungkin pada umumnya kita ini baru tahu. Tapi kalau Ustadz Suming itu sudah Pak Guru Asraf sudah pernah praktekkan itu. Itu dulu yang diamalkan, yang diajarkan oleh Abah. Dalam bela dirinya ini. Al-haq, al-asmaul husna, al-haq, halak ini. Nah, setelah itu terkenalah ini bela diri ini. Maka diundanglah waktu itu
antara kecamatan untuk pertandingan bela diri. Walhasil beberapa bela diri baik karateka mau kungfu apa jenis silat yang unggul adalah bela diri daripada akhlak al-haq ini yang unggul pada itu. Maka dia yang mewakilkan kabupaten pada itu, kabupaten Lubuk Banggai, Lubuk waktu itu. Setelah itu menang juga sekian banyak bela diri. Yang bela diri ini yang menang adalah bela dirinya akhlak al-haq yang menang. Setelah itu diundang ke provinsi.